Mutiara Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Mutiara Pagi hari ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita Dr. Andal Nurhayati Damiri MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Iya, alhamdulillah Dela sehat. Gimana kabar Ustazah untuk pagi hari ini, Ustazah? Alhamdulillah. Masya Allah. Kita semua dalam berkahnya Allah. Amin. Ini tema kita mengenai jemput hidayah dengan taat, Ustazah ya. Ya, baik, nanti kita akan mengajak pendengar yang bergabung bersama Ustazah Nurhayati bisa lewat WhatsApp atau juga telepon kita di 0711369977. Dan siaran ini dapat Anda dengarkan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang, melalui RRI Digital dan rri.co.id. Terlebih dahulu kami persilakan untuk Ustazah Nurhayati Damiri memberikan materi mengenai jemput hidayah dengan taat. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Dela. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pusat Palembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Muku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah untuk semua karunia, rahmat, kebaikan Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberikan untuk menikmatinya. Semoga kita mampu mengubah semua karunia-Nya menjadi ketaatan kita kepada Allah. Salawat serta salam selalu diberikan kepada sang junjungan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, orang-orang yang beriman yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Pagi ini kita akan mencoba mengkaji satu tema, yaitu yang berjudul menjemput hidayah dengan taat. Jadi kalau di dalam perjalanan kehidupan kita, artinya bahwa setiap kita pasti menginginkan sesuatu yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu sepenuhnya hak prerogatif Allah, ya. Jadi dengan adanya hak prerogatif Allah ini artinya apa? Inilah cahaya yang membimbing kita menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Jadi artinya apa? Bahwa hidayah itu bukan kita tunggu, tetapi kita jemput, gitu. Jadi cara menjemputnya itu ya dengan berbagai macam ketaatan kita, dengan menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya, dan semoga senantiasa Allah akan terus membimbing daripada perjalanan kehidupan kita. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palembang, di mana saja berada, di salah satu ayat Al-Quran mengatakan bahwa begitu nikmat terbesar hidayah tersebut. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-178, di surat Al-A'raf ayat yang ke-178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang yang rugi. Jadi sudah jelas bahwa di dalam ayat ini bahwa hidayah itu ya merupakan hak prerogatif Allah. Jadi artinya ketika kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif Allah yang hanya Allah miliki, bukan berarti kita hanya menunggu, tapi artinya hidayah itu kan seperti hujan. Jadi turunnya ya kemudian bagaimana air hujan itu menyirami ya
yang ladang-ladang kita, kebun-kebun kita, ya. Jadi bagaimana caranya kita membuka agar kebun atau ladang kita itu menjadi satu rahmat bagi kita, ya. Jadi hingga dia bisa tersirami oleh hujan itu dan tumbuh subur dengan baik, ya. Nah, makanya di situ dikatakan di dalam ayat ini bahwa barang siapa diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk. Nah, jadi ini merupakan satu anugerah terbesar. Jadi hidayah itu bukan semata pengetahuan tetapi kemampuan untuk menerima kebenaran dan bagaimana cara kita menjalaninya. Jadi yang pertama tadi adalah bahwa hidayah itu adalah nikmat yang terbesar. Kemudian yang kedua bahwa ketika kita tahu itu hidayah itu milik Allah, bukan kita hanya menunggu tapi kita harus jemput. Maka jemputlah hidayah itu dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, di surat yang terakhir, di ayat yang terakhir. Di surat Al-Ankabut ayat yang terakhir 69 itu Allah mengatakan, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang baik. Nah, jadi ketika di dalam hati kita sudah ada sesuatu taqarrub ilallah, artinya bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah, maka seketika akan Allah berikan. Ketika kita sudah mampu menjemput dengan hidayah itu dengan ketaatan, maka ada jalan-jalan ya yang diberikan oleh Allah agar kita mampu mendekatkan diri kita dengan kebenaran itu. Nah, itu jadi artinya di dalam ayat ini bahwa kami akan tunjukkan jalan-jalan itu. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, apabila hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Gitu ya. Jadi kalau hambanya mendekat kepada Allah itu dengan berjalan, maka Allah akan berlari. Jadi artinya bahwa Allah akan melebihi daripada usaha kita. Allah akan melebihi daripada upaya kita. Ya. Jadi ketaatan kita di dalam menjemput hidayah itu seperti ibadah-ibadah kita, seperti sholat, ya. Bagaimana sholat wajib kita, bagaimana sholat sunnah kita, kemudian bagaimana kita membaca Al-Quran, tilawah, ya. Kemudian bagaimana kita menjalankan perintah Allah. Ya, seperti kalau muslimah harus menutupkan aurat gitu kan. Bagaimana kita semua muslimah harus menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat gitu kan. Karena kalau maksiat itu akan menutupi hati gitu. Nah, inilah jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan. Nah, ini yang akan membuka hati kita yang menjadi lembut, siap menerima cahaya, siap menerima petunjuk. Kenapa? Memang kita jemput, kita tidak menunggu. Nah, kemudian berikutnya, jangan kita menunda ketaatan itu. Jadi kalau kita, udah nanti aja lah, umur masih muda juga, baru umur 25 atau umur 35 gitu, masih muda juga. Jadi kita tidak harus percaya bahwa kematian itu harus menunggu tua atau kematian itu harus menunggu sakit gitu kan. Nah, bayangkan setiap hari-hari kita adalah hari-hari terakhir di dalam kehidupan kita. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133, "Bisari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Jadi, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, dan ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beriman, yang bertakwa, ya. Nah, maka jangan sampai kita menunda ketaatan kita, karena ketika kita menunda, inilah yang akan merangkai hati kita menjadi keras, merangkai hati kita menjadi kadang-kadang sebuah penolakan gitu ya. Jadi jangan kita tunda ketaatan, tapi bersegera. Jadi kalau masalah hidayah yang kita berharap ya, karena kita satu jalan artinya menjemput ya, karena dia akan datang kapan saja.
kalau Allah berkehendak atas itu. Nah, jadi sama. Hidayah itu sama seperti daripada eh, ajal gitu ya, akan datang kapan saja gitu kan. Jadi jangan sampai kita menunggu hidayah padahal kita sedang berlomba dengan maut gitu kan. Mana lebih dulu hidayah, mana lebih dulu maut yang akan menjemput kita. Nah, maka perjalanan kita di dalam kesehatan ini, bagaimana menghidupkan hati kita, menghidupkan hati, menjauhkan maksiat, gitu kan? Kalau kita taat itu bisa menghidupkan hati, kalau kita bermaksiat bisa mematikan hati kita, gitu. Nah, jadi di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-122 Allah mengatakan, apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dia, kami berikan dia cahaya yang terang, yang dengan itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, seperti orang yang berada di dalam gelap gulita, sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Jadi taat itu bisa membuat hati kita bercahaya. Sebaliknya maksiat itu akan memadamkannya. Maka teruslah kita, artinya apa hari ini, walaupun dalam keadaan kita melihat diri kita dengan ketidaksempurnaan ini, ketaatan kita yang kurang, ini soleh kita yang kurang, jangan putus asa, teruslah kita. Artinya apa? Menjemput hidayah. Dan itu harus dengan tekad kita, ya. Tekad kita berusaha untuk bisa lebih baik, berusaha menjauhkan segala bentuk maksiat. Jangankan kita sudah melakukannya, mendekatkan diri kita dengan maksiat, jangan. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah di dalam ibadah kita? Ya, tidak perlu kita harus ngoyo tahajud 8 rakaat, ya cukuplah 2 rakaat mungkin dengan witir, mencoba. Jadi mencoba itu artinya tidak harus dengan banyak rakaatnya, tapi bagaimana itu bisa rutin setiap malam kita lakukan, ya. Kemudian dengan bersedekah kita tidak perlu banyak, yang penting kita rutin setiap hari walaupun itu sedikit, yang penting kita ikhlas gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana perjalanan kita menjemput hidayah ini, ya harus dilengkapi dengan tadi upaya ketaatan kita, juga doa gitu kan. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW juga dikatakan bahwa Rasul banyak sekali berdoa, tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik, ya, yang tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali engkau. Jadi adalah permohonan hidayah kepada Allah. Tunjukkanlah aku ke jalan yang benar, ke jalanmu yang paling lurus. Tuntun aku, bimbing aku ya Allah, gitu ya. Jadi artinya apa? Upaya ihsan ini wajib gitu kan. Upaya kita, ikhtiar kita wajib. Doa juga harus gitu kan. Supaya apa? Melengkapi daripada penjemputan hidayah tadi. Jadi artinya bahwa Rasulullah SAW saja yang sudah dijanji surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu meminta hidayah setiap hari. Maka kita lebih-lebih kita, ya, bagaimana kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita maksudnya, hanya dengan berdoa, memperbanyak amal agar Allah, ya, bisa menerima kita, agar kita bisa memantiskan diri kita untuk menerima petunjuknya. Nah, gitu ya. Jadi artinya jiwa kita yang mungkin sedang menunggu, tapi kita harus menjemput, ya. Jadi jemput dengan langkah-langkah kita yang pasti, ya, langkah-langkah yang pasti dengan penuh ketaatan, ya. Tidak perlu menunggu sempurna, gitu ya. Tidak harus menunggu sempurna. Kita misalnya berilmu gitu, harus menyampaikan ayat itu, harus menunggu sempurna, harus tahu bidang ini bidang itu sehingga bisa, enggak. Jadi kita apa yang bisa kita sampaikan dan kita tahu bagaimana caranya, sedikit demi sedikit ini yang akan menuntun kita menuju kesempurnaan, walaupun artinya sempurna itu adalah milik Allah, ya. Jadi memulai taat, ya, artinya tidak harus menunggu sempurna. Justru dengan memulai taat, Allah akan menyempurnakan hidayahnya di dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Mbak.
Baik. Baik Ustazah, kita terima telepon Ustazah ya. Ingin bergabung bersama Ustazah Nurhayati Damiri dengan tema Jemput Hidayah dengan Taat di line telepon di 369977. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jijawi, silakan Pak Abu. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Sehat selalu ya. Amin. Ya, amin ya Allah. Biasanya hidayah itu Ustazah berkaitan dengan taufik. Jadi biasanya didahului oleh taufik, hidayah, inayah, irama. Nah, saya itu mohon pencerahan satu persatu Ustaz. Apa itu inayah, taufik, dan inayah dan irama itu Ustaz? Inayah, taufik dan Ya, biasanya hidayah itu berkaitan dengan inayah terlebih dahulu. Ya, taufik, hidayah, inayah, irama. Piroma. Ya, Baik. adalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya. Baik, terima kasih. Masya Allah. Luar biasa nih pertanyaan dari Pak Abu Bakar yang insya Allah akan menjadi sesuatu masukan kepada kita ya. Ya. Jadi kalau yang namanya hidayah itu berkaitan dengan tauhid gitu ya. Jadi kalau kita artinya hidayah itu lebih kurang berbicara dengan bagaimana kita bertakarub kita kepada Allah gitu kan. Nah, ketika kita artinya menjemput hidayah ya, itu artinya kita berhubungan dengan yang mana kata Pak Muhammad tadi adalah kiromah ya. Kiro itu inayah gitu, taufik ya. Nah, jadi artinya di sini dikatakan oleh para ulama. Jadi kalau kita berbicara dengan taufik itu adalah kemampuan kita untuk menjalankan hidayah Allah. Jadi kalau petunjuk itu datang kepada kita diberikan taufik. Nah, seperti itu kan? Taufik ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kemampuan untuk menjalankan petunjuk Allah. Lalu apa itu inayah gitu kan? Nah, kalau tadi taufik adalah kemampuan untuk menjalankan hidayah atau kemampuan untuk menjalankan sebuah pertolongan Allah kepada kita, maka inayah itu adalah perlindungan Allah atau artinya kasih sayang Allah kepada kita. Nah, jadi artinya ini berjalan bersama ini antara inayah dengan taufik ya. Jadi kan kalau kita sering mendengar taufik hidayah gitu kan. Nah, jadi kalau inayah ini adalah kasih sayangnya Allah, perhatiannya Allah, perlindungan Allah terhadap kita gitu kan. Nah, itu yang spesifiknya. Nah, jadi artinya orang yang diberi hidayah ya dalam bentuk yang inayah ini adalah bagaimana Allah menjaga hal-hal tertentu untuk diri kita. Ya, perlindungannya, kasih sayangnya diberikan gitu kepada kita. Kenapa? Karena tadi yang sesuai dengan surat 29 surat Al-Ankabut ayat 69, ketika hati kita ingin berubah, ketika kita ingin berupaya untuk menjemput hidayah, maka Allah akan bukakan jalan-jalan itu. Nah, jalan-jalan ini termasuk ini ya. Perlindungan Allah, kasih sayangnya. Lalu apa hubungannya dengan taufik? Taufik itu adalah kemampuan kita untuk menjalankan hidayah itu, untuk menjalankan petunjuk Allah itu ya. Dan kemudian kiramah itu jadi adalah sebagaimana diberikan oleh hamba-hamba yang soleh, kemuliaan gitu ya. Nanti hanya orang-orang yang tertentu yang akan mendapatkannya. Jadi memang dia taqarrub ilallahnya sudah begitu luar biasa gitu ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Abu Bakar di Jawi di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dela. Pak Zakaria di Kenten, silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria, sehat selalu. Amin. Ya, alhamdulillah sehat Mbak Ustazah. Demikian juga bersama kita semua. Amin ya Allah. Begini Ustazah, menyangkut masalah soal Hidayatul Istighfar Ustazah. Ada pada bagian tengah itu
yang kira-kira bacaannya bahwa jika masa waktu ya, aku memenuhi perjanjian kepadamu ya Allah sesuai dengan kemampuan aku. Nah, kalau kita sholat kan memang kewajiban kita dari wajib hukum Islam. Kira-kira perjanjian kita yang kita harus tepati pada Allah itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Agak kurang mungkin Perjanjian Kita dengan Allah. kita dengan Allah. Iya, pada saya diperkenalkan bahwa jika masa tunggu dan aku memenuhi perjanjian kepadamu ya Allah sesuai dengan kemampuan aku. Mohon pencerahan. Pencerahannya tentang aku memenuhi kewajibanmu ya Allah Sesuai dengan kemampuan aku. sesuai dengan kemampuanku. Pada bagi saya tulis istighfar itu ada di tengah-tengahnya. Baik, segitu saja. Itu ya, itu aja Mbak Dela. Baik. Ya, silakan Ustazah. ya. Jadi pernyataan tadi itu bukan ayat ya. Apa ayat ya? Itu di tengah-tengah istighfar Ustazah. Setengah istighfar. Ya. Jadi di situ dikatakan bahwa aku memenuhi perjanjianku denganmu ya Allah sesuai dengan kemampuanku. Iya. Jadi kalau dikatakan seperti itu, kalau tidak salah yang menyingkat pertanyaan daripada Pak Zakaria ini adalah fattaqullaha mastata'tum. Jadi aku beribadah kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Jadi sesuai kemampuan gitu kan. Karena apa, manusia memiliki keterbatasan ya. Tapi Allah di situ dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi artinya apa? Ketika kita berusaha untuk taat kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sama seperti ketika kita orang itu sholat tidak bisa berdiri, dia duduk, dan tidak duduk dia berbaring. Ketika dia tidak bisa bersedekah dengan banyak, dia bisa hanya dengan beberapa rupiah saja. Tidak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kita. Yang terpenting adalah usaha kita, ikhtiar kita, kemudian keikhlasan kita, gitu kan. Jadi walaupun kita tidak menemukan atau belum menemukan hasil yang sempurna, maka usaha ini lebih utama. Kemudian kemampuan ini lebih prioritas bagi kita yang menjalankan segala bentuk perjanjian-perjanjian yang tadi dikatakan bahwa kita menjalankan perintah ya, perjanjian-perjanjian Allah kepada kita untuk mendapatkan perjanjian itu, untuk mendapatkan ganjaran itu, kita menjalankannya dengan sesuai kemampuan kita, begitu Pak Zakaria ya, insyaallah mudah-mudahan. Jadi itulah kesungguhan kita di dalam menjaga iman dan amal dan kerendahan hati kita. Artinya kita jangan pernah merasa lebih, tapi paling tidak ya kita berusaha untuk terus menggapai ibadah agar bisa mencapai ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, kita ke WhatsApp ya di 0821 7927 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, semoga tetap sehat Bu Ustazah, dari Pak Antoni di Palembang. Apakah hidayah itu harus dibarengi dengan takwa, ikhlas, sabar dari segala hal? Bu Ustazah, mau pencerahannya buat saya pribadi dan keluarga saya. Sebelumnya terima kasih atas pencerahannya dari Pak Antoni di Palembang. Silakan Ustazah. Apakah hidayah itu harus dibarengi dengan ikhlas? Apalagi? Takwa, ikhlas, sabar dari segala hal. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih Pak siapa tadi? Antoni ya? Pak Antoni di Palembang. Pak Antoni, semoga sehat selalu, keluarganya juga semoga soleh-solehan. Amin. Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik. Jadi ketika pertanyaan daripada Pak Antoni tadi, apakah hidayah itu harus dibarengi dengan ikhlas, harus dibarengi dengan takwa, harus dibarengi juga dengan sabar? Harus. Karena artinya kita tidak boleh menunggu. Kalau menunggu, kita akan menghabiskan waktu kita, gitu kan. Jadi hidayah ini adalah milik Allah, dia adalah petunjuk Allah, dia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendapatkannya hanyalah orang-orang yang tertentu, yang bisa artinya berusaha sekuat tenaga bagaimana itu bisa kita miliki, gitu kan. Jadi itu pun sesuai dengan kehendak Allah. Barang siapa yang diberikan petunjuk, gitu kan, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu keberuntungan. Apakah ikhlas, takwa, sabar itu harus
Karena inilah jalan untuk agar upaya kita untuk mendapatkan hidayah tersebut. Jadi artinya dengan sabar, dengan ikhlas, dengan takwa itu bisa membuka jalan menuju hidayah. Kenapa? Ini kalau kita ikhlas, segala apapun yang diuji Allah saat itu dia tidak akan proses. Dia tahu itu turun dari pada Allah. Ya, ketika dalam perjalanannya terseok-seok, luka, berdarah, sakit gitu kan di dalam perjalanan menuju hidayah, dia tidak akan protes. Dia tidak akan merasa bahwa Allah itu tidak adil, tidak. Tapi dia merasakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita penting sekali adalah ikhlas. Apa itu ketakwaan? Bagaimana kita taat dan tunduk kita kepada Allah. Kalau tidak dibantu dengan ketakwaan dan bisa mencapai hidayah itu yang lebih baik, yang sempurna gitu kan. Orang yang sabar di dalam menjalankan kehidupan ini untuk menggapai hidayah, artinya apa? Bagaimana dia berupaya? Pasti dalam perjalanan itu diuji. Nah, dengan diuji tadi bagaimana? Dia sabar ketika diuji. Ketika diuji dia sabar, diberikan cobaan oleh Allah, musibah lain sebagainya dia sabar. Dan dia yakin dan sangat meyakini, ya, mungkin 1000% dia meyakini bahwa itu semua dari Allah. Dan dia tahu ketika perjalanan yang menuju kesempurnaan, artinya menuju hidayah Allah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di belakang Pak Antoni di Palembang yang ingin bergabung kembali, silakan di 3699977. Sambil menanti telepon, kami informasikan saat ini 42 menit beranjak dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada WhatsApp selanjutnya dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita sudah takaruf, serasa sudah jalankan perintahnya, sholat, tilawah, qiyamul lail dan lain-lain. Saat tertentu kita mohon minta pertolongan kepada Allah, tetapi serasa belum dapat jawaban. Yang namanya kita manusia ini serasa sedih seolah diabaikan Allah. Bagaimana menyikapi tersebut? Dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustazah. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa ya. Pak Romli, semoga sehat selalu. Amin. Kita sudah takaruf nih sama Allah. Sudah ibadah, sudah menjalankan semua perintahnya, sudah baca Al-Quran, sudah sholat gitu kan. Tapi merasa Allah belum kabulkan, merasa Allah tidak pedulikan kita gitu kan. Jadi kita merasa sedih gitu kan. Nah, belum mendapat jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takaruf itu bukan transaksi, ya. Takaruf itu bukan transaksi jual beli, bukan. Tapi dia adalah sebuah proses. Proses bagaimana kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita mendekati yang maha mulia, yang maha besar, dan bagaimana kita mendekati cintanya. Maka tadi dikatakan di dalam hadis tadi dikatakan, bahwa siapa yang mendekatiku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila yang mendekatiku berjalan, maka aku akan berlari. Bagaimana kita akan mendapatkan kesempurnaan sementara usaha kita mungkin menurut kita sudah pas? Nah, lengkapilah takaruf kita kepada Allah itu dengan lebih sangat lagi. Bersihkan hati kita. Dari apa? Dari prasangka-prasangka yang tidak baik. Baik kepada Allah maupun kepada manusia maupun diri sendiri. Ya, ada yang orang yang tidak percaya pada diri sendiri, lemah gitu, jelek. Jangan, itu semua karunia Allah yang ada di kita. Ya, Allah belum beri jawaban, jangan kita berprasangka buruk. Tingkatkan keyakinan kita bahwa tidak ada kecuali Allah yang akan menurunkan, menghendaki segala apapun di muka bumi ini. Ya, jadi artinya tingkatkan ketulusan hati kita, tingkatkan kesabaran sambil kita menunggu jawaban, tingkatkan ketaatan kita, jangan yang sekali-kali, tapi tingkatkan ketaatan kita yang konsisten. Ya, ingat kata Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, berdoalah kepadaku, akan aku perkenankan doa itu. Tetapi penuhilah segala perintahku.
Nah, itu ada sahabatnya. Ketika kita memenuhi perintah Allah, semuanya sudah, tinggal menunggu jawaban. Tapi terus kita secara istiqomah, tapi terus kita secara konsisten, ya. Artinya jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah, tetaplah yakin bahwa hanya Allah, ya. Jadi kalau kita bicara soal tauhid ini ada yang namanya tauhid uluhiyah, rububiyah, ya, semua sifat. Artinya apa? Kita yakin bahwa Allah menciptakan, kita yakin Allah mengurus kita yakin juga Allah akan mengabulkan semua permintaan kita. Allah alam bismillah. Baik, silakan yang bergabung kembali di 369977 di belakang Pak Romli di Sembawa, ada dari Pak Zulkarnain di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah, pertanyaannya, apakah boleh kita berwudu satu kali untuk 2 atau 3 waktu sholat, umpama subuh, terus syuruk dan duha? Mohon pencerahannya Ustazah dari Pak Zulkarnain di Palembang. Silakan Ustazah. Jadi apakah boleh kita berwudu untuk satu kali ya, untuk sholat berapa kali gitu ya? Ya. Baik, ya Pak. Apa tadi? Zulkarnain. Ya. Oke, Pak Zulkarnain, semoga sehat selalu. Amin. Ya. Nah, pertanyaan ini, apakah boleh kita berwudu satu kali untuk beberapa sholat gitu? Jadi sholat sunnah wudu gitu ya, sunnah subuh gitu, sholat subuh juga gitu kan, untuk sholat suruh gitu, boleh nggak? Boleh. Ya, artinya apa? Asal kita yakin gitu ya. Jadi tidak harus diulang setiap sholat gitu kan. Selama wudu seseorang masih sah, belum batal, dia boleh menggunakan baik itu sunat wajib maupun sholat sunnah, membaca Al-Quran ya, atau mungkin dia di tanah suci untuk tawaf, ibadah lain yang memberikan kesucian, nah itu boleh dia. Jadi artinya kita ada hadis daripada Rasulullah itu ya, dari Anas bin Malik itu mengatakan bahwa berwudu satu kali itu bisa untuk beberapa sholat, asal kita benar-benar menjaga wudu itu tidak batal. Jadi cara duduk kita, mungkin cara bersandar kita, itu penting itu. Jadi kita yakin bahwa wudu itu belum batal, bisa untuk beberapa kali sholat. Allah alam. Baik, ada dari Bunda Vera di Kenten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bagaimana memahami sejatinya makna hidayah Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya dari Bunda Vera di Kenten. Silakan Ustazah. Ya, bagaimana memahami makna hidayah Allah Subhanahu wa taala? Oh ya, makna hidayah. Oke, terima kasih Bunda Vera, semoga sehat selalu ya. Bagaimana memahami makna hidayah yang sesungguhnya gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa hidayah itu adalah bimbingan Allah, petunjuk Allah ya. Artinya apa? Inilah kunci untuk menapaki jalan iman kita. Ya. Artinya hidayah itu bukan sekedar kita tahu, tapi lebih dalam bahwa kita merasa dibimbing oleh Allah. Kita merasa dituntun sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah, kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah beri petunjuk, ada sesuatu. Ya contoh saja misalnya kita membuka YouTube gitu. Ketika kita membuka YouTube, ternyata ada masalah yang sesuai dengan apa yang kita ingin. Nah, itu juga adalah satu petunjuk ya. Petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu kan ada berbagai macam cara ya. Ada hidayah petunjuk daripada ilmu ya. Nah, jadi artinya secara makna yang sesungguhnya itu adalah tuntunan ya, bimbingan Allah kepada kita untuk menuju kepada jalan yang benar ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita menjalankan ini, orang-orang yang mendapatkan hidayah ini kan beda tuh ciri-cirinya. Hatinya lapang ya, senang mendekat kepada Allah, takut dia buat dosa, takut dia membuat maksiat gitu kan. Ketika dia beribadah, dia tidak berburu-buru, tidak dia tenang gitu kan. Kemudian dia menjaga sekali dirinya dari segala yang tidak jelas atau yang maksiat. Jadi barang siapa yang Allah kehendaki mendapat petunjuk, maka dia melapangkan dadanya menerima Islam ya. Itu seperti di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125. Allah yang dijawab. Baik, Ustazah, kita terima telepon kembali di 369977 Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dela. Dengan siapa di mana nih Mbak? Dengan Dwi di Pelaju. Mbak Dwi di Pelaju, silakan Mbak Dwi.
Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dwi, sehat Izin selalu. bertanya Ustazah, bagaimana cara kita untuk menjemput hidayah dan juga bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah? Oke. Ya. Segitu saja Mbak Dwi? Sudah segitu Ya, aja, baik. Ustazah. Terima kasih Mbak Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Baik, silakan Ustazah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dwi untuk pertanyaannya. Bagaimana menjemput hidayah dan bagaimana juga bisa istiqomah gitu. Nah, jadi artinya ketika kita ingin menjemput hidayah, maka artinya kita jalani segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersihkan hati kita dulu. Karena apa? Niat itu dari hati kita ya. Agar apa? Dengan niat yang tulus, ya, ikhlas, benar-benar ingin berubah, benar-benar ingin membuat satu perubahan untuk diri kita agar kita menjadi hamba yang benar-benar pantas di hadapan Allah, bukan dengan niat yang baik. Nah, karena ini akan membuka jalan hidayah, gitu kan? Kemudian setelah itu, bagaimana caranya lagi agar hidayah itu bisa kita dapatkan? Cari ilmu. Ya, dengan benar. Ikuti kajian-kajian yang berdasar atau yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, ya, belajar dengan guru yang memang benar-benar terpercaya, gitu kan. Kemudian, ini akan menjadi jembatan kita. Untuk apa? Untuk bertakwa kita kepada Allah. Ya. Jadi, ini jalan untuk bertakwa kepada Allah. Maka, kita harus benar-benar pahami bahwa guru kita ya siapapun itu ya harus dengan persangkaan yang baik. Bagaimana cara kita mengikutinya pelan tapi pasti. Tidak harus sholat sekali banyak enggak ya. Nah, kemudian bagaimana usaha kita selanjutnya? Jangan lupa tadi dengan usaha segala penuh ketakwaan itu doa kita. Kalau usaha itu wajib, doa itu harus. Nah, jadi bantu itu dengan doa ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan-jalan lurus ini. Gitu kan? Itu selalu ada di dalam sholat kita ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menjemput hidayah? Berteman kepada orang-orang yang saleh. Ya, deketi teman-teman yang mungkin dia mengajak kajian, kita datangi walaupun hati kita belum sempurna menerima, tidak paham dengan ilmu itu, rasanya pusing dalam kajian, nggak apa-apa, mau pusing, mau ngantuk, nggak apa-apa, tetap kita berada di dalam kajian. Siapa tahu ada yang sedikit beberapa kalimat yang masuk ke dalam hati kita, ya. Lalu berusaha sekuat tenaga, tinggalkan semua maksiat kita, tinggalkan semua hal-hal yang tidak berguna, gunakan waktu secara maksimal untuk mengejar hidayah daripada Allah. Bagaimana istiqomah? Lakukan segala sesuatu ibadah itu ya dengan terus menerus. Tidak perlu banyak untuk pertama, tapi yang penting terus. Nah, sholat tahajud cuma 2 rakaat saja tidak apa-apa. Sholat duha cuma 2 rakaat saja tidak apa-apa. Sedekah cuma 2.000 sehari atau 5.000 sehari enggak apa-apa. Ya, yang penting sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Allah alam bismillah. Baik Ustazah, karena lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin bisa memberikan materi penutup tema kita hari ini. Silakan Ustazah. Ya, baik, terima kasih Mbak Dela semua ya. Jadi artinya ketika kita bercerita tentang bagaimana kita menjemput hidayah ini begitu pentingnya. Karena apa? Karena waktu itu tinggal sedikit lagi. Kita tidak tahu hari ini kita ada, apakah besok kita masih ada, gitu kan? Jadi kalau kita merasa bahwa kita masih ada hari ini, maka bergegaslah. Seolah hari ini adalah hari yang terakhir. Jadi kalau kita selalu menyatakan hari ini adalah terakhir, bagaimana caranya setiap hari kita, langkah-langkah kita, ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari-hari itu akan bermanfaat untuk kita, ya. Kemudian jangan tinggalkan Al-Quran. Teruslah bersedekah setiap hari, ya. Sholat jangan pernah menunda waktunya. Jadi taat itu harus sekarang. Taat itu harus istilahnya bersegera gitu. Jangan tunggu nanti. Karena nanti kita belum tentu bisa menikmatinya gitu ya. Jadi orang yang sholatnya jam 12
atau jam 12:30 itu beda dengan sholatnya yang jam 1. Beda juga perlakuannya kepada kita. Bagaimana kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana itulah yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah itu sepenuhnya hak prerogatif Allah, ya. Hak sepenuhnya Allah. Kita hanya berharap, kita hanya berupaya. Jadi usaha itu wajib, ya. Tapi doa pun kita harus kita lakukan. Kenapa? Untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, bagaimana kita? Artinya apa? Memantaskan diri kita. Memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita nanti akan pulang, ada amal yang kita bawa. Nah, kalau hari ini kita masih berleha-leha dengan dunia, ya, ketika Israel menjemput kita, apa yang harus kita berikan? Harus kita setor, harus kita sampaikan kepada Allah. Sementara amal baru sedikit. Maka yuk hari ini kejar ilmu, ya, ilmu. Sekecil-kecil pun ilmu, ya, sedapat-dapatnya ilmu tidak apa-apa. Itu yang akan membantu kita untuk kita bertakarub terus kita kepada Allah. Dekatkan diri kita tanpa jeda. Dekatkan diri kita kepada Allah tanpa jeda. Terus dan terus, ya. Artinya apa? Istiqomah, nggak apa-apa. Walaupun sedikit, tapi yang terus. Nah, yang penting kita konsisten, begitu, ya. Kalau alam bisawab, Ihdinash shiratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustazah Dr. Anda Nurhayati Damiri yang sudah memberikan materi mengenai jemput hidayah dengan taat. Dan kami informasikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi warta berita daerah. Tetaplah bersama kami. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.